Pacarku, 8 tahun aku berobat di klinik andrologi, dia malah hamil anak orang lain. Mingshuan jangan pergi. Jiang Lanyu, para pelayan sudah merayakan untukmu. Selamat ya, Direktur Jiang. Han Zhaohui sangat kompeten. Mingshuan, kumohon, dengarkan penjelasanku. Hari itu, aku sedang mabuk. Aku mengira dia adalah kamu. Bukan sengaja. Benar-benar bukan. Akan segera kugugurkan bayinya. Sekarang juga, ku janji tak akan bertemu dia lagi. Ku janji. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Sudahlah. Lagi pula ini wanita yang 8 tahun kucintai. Dia juga tidak sengaja. Jiang Lanyue, ini kesempatan pertama. Ku beri kamu 3 kesempatan. Ingat, tinggal 3 kali. Setelah ketiganya, antara kita tak akan ada hubungan lagi. Semua indikator normal kan? Mingshuan, kenapa kau di sini? Bukannya katamu pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Pergi setengah tahun? Mingshuan, maafkan aku. Kakek tahu aku hamil, lalu mengancam bunuh diri. Aku tak punya pilihan, terpaksa bersembunyi di villa pinggiran kota. Mingshuan, percayalah, setelah bayi lahir, akan kuserahkan ke kakek. Takkan mempengaruhi hidup kita. Percayalah. Jiang Lanyue, ini kesempatan kedua. Demi anak ini, ku beri kamu kesempatan kedua. Ingat, kesempatan terakhirmu tinggal 1. Kesempatan terakhir. Aku akan lenyap dari duniamu selamanya. Halo, Direktur Jiang, tolong. Zhaohui, kau di mana? Jangan sakiti dia. Berapapun uangnya akan kuberi. Sebut saja jumlahnya. Halo, Zhaohui. Mingshuan, tolong aku. Tukar posisi dengan Zhaohui. Bisa? Apa katamu? Zhaohui penakut. Belum pernah lihat situasi seperti ini. Khawatir dia tak tahan. Kau saja yang menggantikannya. Bisa kan Mingshuan? Begitu dia kembali selamat, segera ku selamatkanmu. Ku jamin dengan segala yang kumiliki. Setuju kan Mingshuan? Tanpa sadar, dia sudah jauh lebih penting dariku di hatimu. Bagaimana kalau aku menolak? Mingshuan, kandunganku ini anak Zhaohui. Masa iya anak ini baru lahir langsung kehilangan ayah? Tenang saja, aku berjanji akan menyelamatkanmu. Aku, Jiang Lanyue, menepati janjiku. Bagaimana jika aku tidak kembali? Mingshuan, nyawa seseorang dipertaruhkan. Tidak bisakah kamu mengerti? Tolong, Direktur Jiang. Zhaohui, kamu baik-baik saja? Direktur Jiang memang tepat waktu. Uangnya? Uangnya di sini. Ambil. Mingshuan, sepanjang hidupku, aku tak akan izinkan siapapun menyakitimu. Sungguh menggelikan. Siat ya kalinya. Jiang Lanyu, terakhir kalinya. Sudah kukatakan, setelah 3 kali, kita berakhir di sini. Mingshuan, akhirnya kamu sadar. Mungkin, dia akhirnya peduli padaku. Zhaohui akhirnya tenang. Dia sangat menyalahkan dirinya. Dia merasa semua ini salahnya sampai kau diculik. Dia tidak bisa makan dan tidur. Menyalahkan diri sendiri. Yang dia sesali mungkin bukan cuma ini. Menaiki ranjang nyonya rumah, lalu membuatmu hamil. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membicarakan ini lagi? Aku jelaskan padamu, mengapa pertahankan anak ini. Kakek ancam bunuh diri. Zhaohui bilang, ingin ketemu minta maaf. Aku yang sembunyikan itu darimu. Aku takut kalau kamu tahu, kamu akan meninggalkanku. Makanya,
Takut aku pergi, Jiang Lanyue. Takkan kamu pikir kalau dia tak tenggelam, tapi pakai pisau? Aku sudah mati. Sekarang kan tidak apa-apa. Haruskah kamu terus mempersoalkan ini? Semua salahku, 1000 kesalahan, semuanya salahku. Saat Direktur Jiang mabuk, ku bawakan sup penghilang mabuk. Aku seharusnya tidak. Apalagi saat Direktur Jiang memelukku, aku tidak mendorongnya. Semua salahku. Pukul aku saja. Jangan salahkan Direktur Jiang. Ayo bangun. Lantainya dingin. Direktur Jiang, aku mau kacang chestnut goreng dari toko timur. Baik, tunggu di sini. Aku akan suruh orang belikan untukmu. Inilah yang dia sebut. Takut aku pergi. Anda sudah melihat sendiri, Direktur Jiang sekarang begitu baik padaku. Hanya karena dia mengandung anakku. Di hatinya hanya ada Anda. Aku tahu, aku tak pantas di sini. Jiang Lanyue sudah pergi. Jangan pura-pura lagi. Jiang Lanyue dulu, tawarkan 1 miliar agar kamu pergi. Tapi kamu pilih jadi pelayan untuk tetap tinggal. Sekarang main akal-akalan, bikin dia hamil anak, bikin dia mengandung anakmu. Orang macam apa kamu ini, aku sangat tahu. Wajahnya memerah saat mengaku cinta. Lamaran di Bali, air matanya menetes bahagia. Banyak momen manis. Lepas semua foto ini. Semuanya, jangan tinggalkan satu pun. Dulu kukira, di hidup ini, aku akan menghabiskan masa tua bersama Jiang Lanyue. Tak kusangka, seorang pemuda bermuka biasa dengan mudah menghancurkan semua sumpah yang dia ucapkan. Jiang Lanyue, mulai sekarang, jembatan kembali ke jembatan, jalan kembali ke jalan. Ming Xuan, undangan pekan mode, dan setelan favoritmu, velvet merah anggur, jam tangan Richard Mille. Ayo kita pergi bersama. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Boleh? Apa ini sebagai ganti rugi? Menggunakan ini untuk mengisi jurang di hatiku. Baiklah, sebelum pergi selamanya, pergi ke pekan mode terakhir kali. Sudah lama menanti peragaan musim semi musim panas. Anggap saja sebagai perpisahan dengan diriku yang dulu. Diriku dulu masih berkhayal tentangnya. Mengakhiri semuanya. Ming Xuan, apa kau masih marah padaku? Penerbangan besok pagi. Aku akan berkemas dulu. Baik, Sudah usang semua. Aku ingin mengambil foto baru untuk dipasang. baik. Kita bisa mengambil lebih banyak foto. Ini pertama kali Ming Xuan Zhaohui datang. Dia penasaran dengan segalanya. Berikan kursi tengah untuk dia. Kamu duduk di sini. Pertunjukan besar musim semi musim panas ini sudah lama aku tunggu. Ada desainer favoritku di sini. Kalau tidak, aku tak mungkin bisa duduk bersama kalian. Wah, Pak Jiang, ini gaun pengantinnya cantik sekali. Suka? Suka. Tapi seumur hidupku, mungkin tidak akan ada kesempatan untuk melihat calon pengantinku memakai gaun pengantin secantik ini. Siapa bilang tak ada kesempatan? Suka yang mana? Nanti setelah melahirkan, akan kukenakan. Kita foto pernikahan lagi satu set. Benarkah Pak Jiang? Tapi aku tidak punya calon pengantin. Pak Jiang, semalam sudah jadi pengantin, masih kurang dengan temani foto pernikahan? Ming Xuan kamu. Hati-hati, Pak Jiang.
Zhao Hui, kamu tidak apa-apa. Syukurlah. Zhao Hui, kamu berdarah. Cepat panggil ambulans. Cepat. Keluarga Han Zhao Hui, trauma berat di punggung. Organ dalam mungkin rusak, butuh transfusi darah darurat 600 cc. Tapi bank darah saat ini, darah RH negatif kurang. Ada keluarga yang bisa donor darah? Saya. Ini. Ming Xuan, kamu pemilik darah RH negatif. Cepat selamatkan Zhao Hui. Kamu tahu saya anemia. Saya tahu. Sekarang cuma kamu yang bisa selamatkan dia. Zhao Hui terluka, selamatkan saya. Jangan egois. Dulu karena anemia saya terlalu parah, dia mendanai rumah sakit pribadi. Ada satu tim medis lengkap yang siaga 24 jam untuk saya. Tapi sekarang matanya hanya terpaku pada kekasih barunya. Bagaimana mungkin dia ingat anemia mantan kekasihnya? Ming Xuan. Luka di dahimu. Bagaimana bisa? Maafkan aku, Ming Xuan. Aku terlalu panik tadi. Aku akan panggil dokter untuk periksa kamu. Sekalian balut lukamu. Benar, panik. Matamu hanya lihat dia. Bagaimana ingat luka di kepalaku. Dan jantungku yang tak berguna ini. Siapa keluarga Jiming Xuan? Dokter, ada apa? Apakah anemianya memburuk? Bukan hanya anemia, mengapa menyuruhnya mendonor darah? Tidakkah kau tahu jantungnya? Apakah keluarga Han Zhao Hui ada di sini? Ada apa? Sudah dipindah ke ICU. Panggil Direktur Jiang, kondisi emosinya tidak stabil. Zhao Hui, aku datang. Anemia Tuan Ji sudah parah. Jantung mulai gagal. Donor darah berbahaya. Bisa terjadi kapan saja. Tuan Ji. Tuan Ji, apa Bapak sudah bangun? Bagaimana perasaannya? Lumayan. Kali ini sangat berbahaya. Bapak memang sudah anemia, fungsi jantung pun sudah sangat lemah. Menyumbang darah malah memperburuk keadaan. Ini langsung bikin Bapak kena serangan jantung akut kali ini. Kami merawat Bapak 5 jam, baru bisa tarik Bapak dari ambang kematian. Bapak harus istirahat total di tempat tidur. Jangan sampai terkena rangsangan apapun, perubahan emosi berlebihan, atau kelelahan fisik lagi. Bisa membahayakan nyawa kapan saja. Mengerti? Bahaya nyawa. Sekarang, apa masih ada yang peduli hidup matiku? Dokter, saya mau pulang. Tuan Ji, kondisi fisik Bapak sekarang sebaiknya dirawat dulu untuk observasi, agar terhindar dari hal tidak diinginkan. Akan berhati-hati. Terima kasih, dok. Jiming Xuan, kamu benar-benar orang bodoh. Cincin yang konyol ini, apa gunanya disimpan? Mau menikah denganku? Aku mau. Jiang Lanyue, antara kita sampai di sini saja.
sewa seluruh lantai ini. Ingat, hanya dokter dan perawat yang diizinkan, tidak ada orang lain yang boleh masuk. Jangan ganggu istirahat Zhao Hui. Baik, Pak. Ayo, minum air. Pak Jiang, mulutku terasa pahit. Aku ingin minum cola. Baik, tunggu di sini. Aku akan membelikannya untukmu sekarang. Anda datang? Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Aku memang meremehkanmu. Lompatanmu ini cukup tepat waktu. Itu upaya untuk dapatkan masa depan yang kaya. Aku tidak setampan dirimu, tidak sepintar dirimu. Apalagi latar belakang keluargaku tidak sebaik milikmu. Aku sangat menyadari itu. Alasan Pak Jiang sekarang begitu memperhatikanku hanyalah karena anak dalam kandungannya adalah anak. Kau tahu, kalau aku tidak mempertaruhkan nyawa seperti ini, mana mungkin aku bisa sukses. Nanti, setelah anak itu lahir, Pak Jiang, karena mengingat hubungan lama denganmu, akan menyingkirkanku dan hanya menyimpan anak itu. Aku harus kembali ke desa. Jaga beberapa hektar tanah jelek itu untuk sisa hidupku. Dunia ini memang tidak adil bagi orang miskin, bukan? Dibandingkan denganmu, aku hanya punya tubuh yang cukup sehat. Aku sangat iri padamu. Dengan mempertaruhkan segalanya, setidaknya masih ada harapan untukmu. Tapi aku, di mana harapanku? Ambil ini. Ini surat pemutusan hubungan. Aku akan menyerahkannya padanya. Dia takkan tanda tangani. Kau bisa buat dia tanda tangani tanpa sepengetahuannya. Terima kasih telah mengizinkan. Aku tidak mengizinkan kalian. Aku mengizinkan diriku sendiri. Jika di kemudian hari aku melakukan hal yang merugikanmu, kumohon maafkan aku. Jiming Xuan, Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jiang Lanyu, kau gila. bawa dia pergi. Ming Xuan, kemana kau menyembunyikan Zhao Hui? Han Shawai, bukankah dia dirawat di rumah sakit? Aku tak tahu kemana dia pergi. Aku tanya perawat dan periksa rekaman CCTV. Sepanjang hari ini, hanya kamu yang masuk keluar kamar Zhao Hui. Setelah kamu pergi, dia hilang. Berani kamu menyangkal ini ulahmu? Bukan aku. Aku tak tahu berapa kali harus kuulangi. Baik, keras kepala ya. Apa yang kalian lakukan? Jiang Lanyu, apa yang kau lakukan pada orang tuaku? Ayahku sakit jantung. Perbuatanmu ini akan membunuhnya. Aku tak tahu di mana Han Zhao Hui. Berapa kali harus diulang baru percaya? Baik, sangat baik. Jiming Xuan, ingat baik-baik. Jika ada sesuatu yang terjadi pada orang tuamu hari ini, semua itu akibat kekerasan kepalamu. Seret, mereka pergi. Ayah, Ming Xuan, Jiang Lanyu, kau gila. Lepaskan orang tuaku. Ming Xuan. Ming Xuan, dia pemarah, menantu. Kau harus lebih sabar ya. Tenang saja, aku pasti akan lebih menyayanginya daripada ibu. Mencintainya. Ayah,
Sudah tidak apa-apa, jangan menangis. Aku di ruang pendingin kamar mayat, menemukan Zhao Hui. Penjaga lihat dia langsung. Kau, saat dia tidur lelap, paksa dia masuk lemari es jenazah. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Ini semua salahku. Mereka aman. Terima kasih pada Zhao Hui. Kondisinya bagus. Sudah lama di freezer, tapi baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padanya, saya tak bisa jamin nasib orang tuamu. Bukan aku yang melakukannya. Aku tidak akan meminta maaf. Kamu? Sudahlah, Pak Jiang. Bagaimanapun Bapak hukum saya, sudah seharusnya. Bagaimana aku? Atau aku masih berharap dia meminta maaf? Ini semua salahku. Aku tak seharusnya membuatmu hamil. Aku pergi. Aku segera pergi. Zhao Hui, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Apa kamu tahu? Beberapa jam kamu menghilang ini. Aku hampir gila. Mulai sekarang, aku tak akan izinkan kau lepas. Sedetik pun tidak. Halo, polisi. Saya ingin melapor. Ada orang yang sengaja melukai. Jiang Lanyu, kamu gila. Ming Xuan, orang harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan menanggung konsekuensinya. Saya akan jujur pada polisi. Kamu hanya sedang bingung sesaat. Paling lama kamu ditahan 72 jam. Ini bisa jadi permintaan maafmu pada Zhao Hui. Jika suatu hari aku melakukan hal yang merugikanmu, kumohon maafkan aku. Rupanya di sini menungguku. Han Zhao Hui, kamu memanfaatkan tulang orang lain untuk kehangatanmu. Jiang Lanye, aku baru donor darah 600 cc. Seharian belum minum. Sekarang seluruh tubuhku sakit lemas. Dadaku sesak dan nyeri. Mengapa kau ditangkap? Aku difitnah. Aku berbeda dengan kalian. Berani lancang. Teman-teman, ajari bocah timur ini aturan di sini. Sudah jelas, Han Zhaohai pasti puas diri dengan taktik adu dombanya. Jiang Lanyue takkan pernah menyangka hukuman 72 jam yang ia anggap sepele akan mendorongku ke ambang kematian. Jiang Lanyue, kau puas sekarang memakai tangan polisi untuk menyingkirkan batu sandungan ini demi Han Zhaohui yang kau cintai. Gagal jantung memburuk cepat, detak jantung di bawah 40. Siapkan stimulan jantung, pokoknya defibrilator. Cepat. Set ke 100 maksimal. Detak jantung pulih, tekanan darah naik. Lepas dari bahaya kematian, pindah ke ICU. Amati Ketot. Zhaohai, aku gelisah. Ada sesuatu pada Ming Xuan. Direktur Jiang, jangan nakutin aku. Kalau khawatir, aku telepon kantor polisi. Ke kantor polisi. Sekarang juga kita jemput dia. Hello, aku jemput Ji Ming Xuan. Penahanan 72 jam harusnya sudah selesai. Ji Ming Xuan sudah pergi pagi tadi. Tidak ada di sini lagi. Sudah pergi? Kemana? Tidak tahu. Catatan menunjukkan dia sudah dibebaskan pagi ini. Pak, mungkin sudah menyuap, jadi dilepaskan. Pak Jiang, pasti dia sedang bersembunyi. Dia sadar. Akan pulang sendiri. Mungkin dia lagi jalan-jalan di toko sebelah.
Salahku, terlalu memanjakannya. Makanya dia berani pukulmu sampai pingsan, masukin ke freezer. Dia lebih memilih ditangkap polisi daripada mengakui kesalahannya. Mingxuan, sampai kapan kamu bersikap semaunya? Cepat kembali ke hotel. Kamu hampir bunuh Zhao Hui. Ini hukuman ringan sebagai peringatan. Cepat kembali. Aku anggap ini tak pernah terjadi. Mingxuan! Ayahmu kena serangan jantung dan meninggal dunia. Ibu, apakah itu Jiang Lanyue? Apakah dia yang membunuh ayah? Orang-orang mereka sudah melepaskan kita. Tapi mereka menerima telepon. Dikurung di truk berpendingin bersama daging beku itu sepanjang malam. Ayah, tolong. Tolong. Ayahmu ada di ambulans. Sudah tiada. Mingxuan, Ibu, bagaimana ibu hadapi keluarga Jiang nanti? Cara hadapi Lanyue? Ibu, tenang. Aku akan selidiki siapa yang menelepon waktu itu. Aku akan temukan pembunuh. Halo, pengguna yang Anda panggil. Sementara tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi lagi nanti. Maaf. Kemana perginya Mingxuan? Aku terlalu mengabaikannya belakangan ini. Mingxuan, dengarkan aku. Lanyue sayang, ini kakek. Apa Zhao Hui dan anak-anak baik-baik saja? Apa cicitku itu tidak rewel? Kakek, bisakah kamu berhenti bertanya? Kalau dia perlu sesuatu, atau aku mau melahirkan, aku akan langsung kabari. Tolong jangan telepon lagi. Aku cuma mau menyayangi cucu laki-lakiku. Salah apa? Zhao Hui penolong besar keluarga Jiang. Kakek, jangan ucapkan kata-kata seperti itu lagi. Yang kucintai adalah Mingxuan. Setelah aku melahirkan, akan kusuruh Han Zhao Hui pergi secepatnya. Belakangan ini, aku sangat bersalah pada Mingxuan. Kamu ini. Sudah usir Ji Mingxuan? Masih kurang? Hatinya hanya ada dia. Harus segera surat pemutusan hubungan ditandatanganinya. Mengganggu hidup orang atau bantu mereka? Nak, ayah lakukan ini demi kamu. Lindungi ayah supaya lancar. Direktur Jiang, jadwal produksi Anda akan segera tiba. Saya sudah buat daftar barang yang dibutuhkan. Tolong ditandatangani agar sekretaris bisa beli. Sudah, untuk beli apapun, tak perlu tanda tangan saya. Kartu hitam bisa dipakai semaumu. Terima kasih, Direktur Jiang. Mingxuan, kenapa teleponmu tidak bisa dihubungi? Pesan juga tidak dibalas. Kamu tahu aku khawatir. Bahkan kalau marah padaku, Ponsel saya dicuri. Saya tak bawa uang tunai. kalau begitu, kamu harusnya kasih tahu saya. Aku sangat khawatir padamu. Maaf, aku membuatmu khawatir. Bodoh, kita suami istri.
Kenapa minta maaf? Ini salahku. Beberapa waktu terakhir ini, aku mengabaikan perasaanmu. Aku akan melahirkan. Pulang besok lusa untuk persiapan persalinan. Sudah cari dokter kandungan terbaik? Setelah nifas selesai, aku akan fokus menemanimu. Nanti, kita ke Swiss lihat salju. Lihat aurora. Hanya kita berdua. Permisi, Bapak Han Zhouhui ada? Dia ada di sini. Pesan koper, topi, sepatu, dan tas. Ini bukti pembelian, konfirmasi penerimaan. Dia di tempat kalian, menghabiskan 10 juta. Saya biasa mengajaknya ke restoran mewah. Dia selalu cemas. Tak disangka, keluar uang 10 juta. Benar, dari hidup sederhana ke mewah itu mudah. Saya hanya ingin dia membeli beberapa barang, lalu dibawa pulang untuk kerabat. Ming Xuan, sebentar lagi aku beli untuk kita hadiah hari peringatan. Bagaimana? Tak disangka, dia masih ingat. Hari ini hari peringatan kita. Ingatan yang terlambat ini justru membuatku merasa sangat ironis. Bapak Jiang, saya juga punya sebuah hadiah untuk Tuan. Isi kotak hadiah itu pasti dokumen yang ditandatangani Jiang Lanyue, surat pemutusan hubungan. Sungguh ironis. Hari peringatan 8 tahun bersama. Ternyata juga hari peringatan putus cinta. Ming Xuan, apa hadiah dari Zhao Hui untukmu? Buka. Aku juga ingin lihat. Karena ini dibelikan untukku. Aku belum melihatnya. Tunggu sebentar lagi. Nanti kita lihat lagi. Tapi, Aduh. Direktur Jiang, punggungku sakit. Zhao Hui, kenapa? Punggung meradang. Kalau begitu, kita pulang hari ini. Ingat, berikan Zhao Hui kamar paling nyaman. Atur suhu 25 derajat. Dia tidak nafsu makan. Siapkan makanan ringan, tidak berminyak. Tidak apa-apa. Ming Xuan. Direktur Jiang istri yang baik. Ming Xuan, aku istrimu. Perkataanmu menyedihkanku. Telapak tanganmu hangat seperti biasa. Tapi tak kurasakan lagi kehangatannya. Hanya dingin yang menusuk tulang. Harus ku beri kamu papan penghormatan kesetiaan. Aku... Sekretaris akan mengaturnya untukmu. Pasti kamu pulang dengan nyaman. Aku masih ada urusan. Kamu bawa Zhao Hui pulang dulu. Kalau tidak, lukanya akan sembuh. Maksudmu tidak ikut pulang bersama kami? Aku bawa barang untuk ibuku. Perlu 2 hari. Tenang. Selesai. Aku kembali. Tapi... Direktur Jiang, telepon dari kakek. Halo kakek. Aku akan segera bawa Zhao Hui pulang. Anda tenang saja. Aku tak akan biarkan dia celaka. Bagaimana dengan Ming Xuan? Aduh. Tuan, Bapak, pulang dulu sama saya. Oh, dia pulang 2 hari lagi. Jangan khawatir. Saya selalu merasa Ming Xuan sepertinya berubah. Tapi tak bisa menjelaskan bagian mana yang berubah. Tuan Jiang, ayo kita segera pulang. Ini, bukankah kakek sedang mendesak? Kakek bukan panggilan untukmu. Han Zhao Hui, kamu harus selalu ingat statusmu. Tuan Jiang, saya salah. Ucap tadi. Saya tahu, kakek Jiang hanya tertarik pada gen saya. Setelah ibu melahirkan anak, saya akan kembali ke desa. Menjaga kenangan itu dan melanjutkan hidup. Bukan berarti menyuruhmu pergi. Hanya saja, kalau kamu di antara, akan membuatnya tidak nyaman. Nanti, aku beli villa atas namamu. Sebagai terima kasih. Atas... Han Zhao Hui, sebelum Ming Xuan pergi, dia tak tinggalkan apa-apa. Di kamar? Lihat apa? Tidak ada. Direktur Jiang. Saya pergi. Periksa bagian Tuan Ji. Ada sesuatu? Perlu bantuan membereskan? Transfer ke rekening Tuan Ji, 100 juta yuan. Bilang, belanjakan sesuka hati. Kalau habis, bisa minta lagi. Baik, Direktur Jiang. Bu, aku pulang terlambat. Ayah dia. Nak, kamu bangun. Ibu sangat merindukanmu. Aku sudah pulang. Aku ingin lihat ayah dulu. Ayah, aku, Ming Xuan. Ini salahku.
Seharusnya aku tidak mengabaikan kata-katamu. Anakmu ini tidak berbakti. Ayah, aku tidak akan lagi bertindak bodoh. Setelah aku merebut kembali milikku, aku akan bawa ayah dan ibu pergi dari sini. Benar, keluarga Shen, musuh bebuyutan keluarga Jiang. Kepala keluarga sekarang Shen Ziyi. Tak ada yang lebih ingin melihat keluarga Jiang tumbang selain dia. Halo, siapa ini? Jiming Xuan. Ternyata memang kamu, Jiming Xuan. Shen Ziyi. Apakah kamu ada waktu malam ini? Katakanlah, ada perlu apa dengan saya? Jangan-jangan kita sekadar ingin bernostalgia. Halo, siapa ini? Jiming Xuan. Sekretaris Lee. Tolong berikan satu untuk saya yang tidak terlalu resmi, tapi juga tidak membuatnya merasa saya tidak menganggap penting. Baik, Direktur Shen. Shen Ziyi, bantu saya urus proyek Tajiang Lanyue. Oh, hancurkan orang yang kau cintai selama 8 tahun. Kekasihmu? Cinta sejati? Demi pria brengsek, mengurung orang tuaku di gudang pendingin, membiarkan ayahku mati kedinginan, menjebloskanku ke penjara, dan nyaris membunuhku. Masih pantaskah dia bicara cinta? Aku sudah tanda tangan. Surat PHK Jiang Lanyue, 28 hari lagi. Surat itu berlaku. Jiming Xuan, 8 tahun kita berpisah. Hidupmu menarik. Tapi, apa kau yakin saat ini? Kau sadar sepenuhnya? Aku sangat sadar. Aku tahu akan hancurkan reputasi Jiang Lanyue, buat dia kehilangan segalanya. Aku, Shen Ziyi, tak pernah melakukan bisnis rugi. Jiming Xuan, dengan apa kau akan menukarnya denganku? Pertama, dengan hancurkan keluarga Jiang. Keluarga Shen kuasai pasar. Dominan sepenuhnya. Kedua, dengan bantuanku. Lepaskan aku, tolong. Lepaskan dia. Bebaskan dia. Baiklah, bawa uangnya. Kalau dapat uang, dia akan dibebaskan. Cuma segini. Bisa lari? Aku hitung sampai 3. Lari. 3. Barusan sangat berbahaya. Kamu masih bisa bercanda? Jangan keluar sendirian larut malam. Apalagi di luar negeri bahaya. Kamu sudah larut. Keluar sendiri? Masih keluar sendiri? Aku ingin jadi desainer pakaian handal. Harus berusaha lebih keras. Aku laki-laki. Kamu perempuan. Aku pergi. Namaku Shanzi. Angin selatan tahu isi hatiku. Namamu? Namaku Margaji. Namanya apa? Hei, sebenarnya namamu siapa sih? Deal. Zhao Hui, kamu adalah pahlawan besar keluarga Jiang. Kartu ini ada 300 juta yuan. Ini untukmu. Simpan baik-baik. Terima kasih. Terima kasih kakek Jiang. Aku sudah melahirkan. Tenang saja, keluarga Jiang tidak akan mengecewakan kalian. Terima kasih Tuan Jiang. Keluarga Jiang tidak akan. Kalau kamu, yang kuinginkan adalah semuanya. 300 juta yuan apalah artinya? Yang kuinginkan adalah seluruh keluarga Jiang. Untungnya ada pengasuh bayi dan perawat di rumah sakit yang jaga anak itu. Hubungi Ming Xuan. Beritahu dia bayi lahir.
Dengan begini, tak ada lagi penghalang di antara kita. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat diakses. Mingshuan, aku sudah melahirkan. Pilih. Kakek sangat senang. Pilih. Kedepannya tak ada yang paksa. Kita punya anak lagi. Setelah mendarat, kabari aku segera. Akan kukirim orang jemputmu. Nyonya Jiang, tolong tanda tangani paket Anda. Silakan masuk. Terima kasih. Direktur Jiang, anaknya menangis terus. Sudah dihibur tak berhenti. Coba lihat ke sini. Aku segera ke sana. Direktur Jiang, lihat. Bayi, begitu melihat Anda, langsung berhenti menangis. Betapa lucunya bayi ini. Mirip dengan Anda. Saya sudah suruh sekretaris cari. Villa di pinggiran kota. Setelah keluar rumah sakit, Anda pindah ke sana. Mingshuan akan segera kembali. Kamu dan anak tinggal di rumah tidak nyaman. Aku juga seharusnya nikmati dunia berdua dengan Mingshuan. Uangmu tidak akan dikurangi. Aku tidak mau uang. Tuan Jiang, aku hanya ingin dekatmu dan anak. Bahkan jika hanya bisa melihat dari jauh. Han Zhaohui, sejak hamil, sudah kubilang, jangan ada niat lain. Jika kamu bersikeras mengganggu, akan kubuat kamu selamanya tak bisa bertemu anak, juga tak bisa bertemuku. Aku mengerti. Tuan Jiang, kalau begitu, bisa foto bersama? Anggap saja kenang-kenangan untukku. Sudah. Masih tidak ada jejak Mingshuan? Tanya di meja informasi. Hari ini ada berapa penerbangan yang terbang kembali? Usahakan dapatkan daftar penumpang. Satu kehidupan baru, satu kematian yang sia-sia. Kamu ingin aku lihat? Aku akan puaskan. Pertama kalinya dan terakhir kalinya aku tanggapi provokasimu. Selamat, keinginanmu terkabul. Aku bisa di posisi ini, terima kasih atas bantuanmu. Bagaimanapun, aku dan anak ini, orang terdekat Pak Jiang. Pak Jiang sangat menyayangi anak ini. Diberi nama harapan semua. Artinya, harapan semua orang terpenuhi. Han Zhaohui, kamu hebat. Dari desa, tak berpendidikan, tanpa gelar atau koneksi, bisa menikah dengan keluarga kaya. Sebagai orang yang pernah mengalaminya, kutitipkan satu nasihat untukmu. Lautan keluarga kaya itu sangat dalam. Mewah di matamu. Pakaian mewah, makanan lezat, cuma sisa makanan orang lain. Kamu bisa kembali ke asalmu kapan saja. Kalau begitu, tak perlu Tuan repot. Untuk hal yang sudah terjadi, harap Tuan bersabar dan ikhlas. Hal yang sudah terjadi. Apa arti harap bersabar setelahnya? Perintah itu untuk mengurung orang tuaku kembali. Di ruang pendingin, dari telepon misterius. Mungkinkah Han Zhaohui yang menelepon? Mingshuan. Ada apa? Apa kamu tidak enak badan? Telepon itu mungkin bukan Jiang Lanyue yang menelepon. Itu Han Zhaohui. Dialah yang membuat... Aku mengerti. Akan kuselidiki. Jangan panik. Jaga kesehatanmu. Cepat. Duduklah dulu. Tidak apa-apa. Terima kasih, Shenji. Bahkan sediakan tempat tinggal ini. Kalau bukan kamu, aku bingung harus berbuat apa. Tenang. Fokus pulihkan kesehatanmu. Permainan catur balas dendam baru saja dimulai. 什么？ 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 Permainan catur balas dendam baru saja dimulai.
Direktur Jiang. Di daftar penumpang 2 hari lalu. Oh, saya lihat nama Tuan Ji. Dia pulang lebih awal dari Anda. Kenapa dia belum pulang? Sebelum kembali, sikap Ming Xuan padaku sudah dingin. Fokus pada Han Zhao Hui, jadi tak terlalu perhatikan. Sekarang lihat lagi, pasti ada yang terjadi. Sekretaris Liu, selidiki. Apa yang terjadi pada Tuan Ji di polisi? Apa sebenarnya yang terjadi? Baik, Direktur Jiang. Laporkan secepatnya. Sudah jelas, panggilan telepon itu dari ponsel cadangan Jiang Lanyue. Lokasinya saat dia ke rumah sakit, menjenguk Han Zhao Hui. Waktunya pas dengan waktu orang tuamu dikurung di ruang pendingin. Memang kamu, Han Zhao Hui. Dan juga ini. Mengurung orang tua Ji Ming Xuan di ruang es, baru dilepas besok pagi. Ini keinginan Pak Jiang. Dia suruh kami lepas. Tentu saja, keinginan Pak Jiang, Ji Ming Xuan hampir bunuh kekasih Pak Jiang. Pak Jiang sampai ingin bunuh orang tuanya. Kalau ingin menangis, menangislah. Aku di sini untukmu. Tenang, aku bantu. Biarkan mereka terima hukuman setimpal. Tapi ada yang lebih seru lagi. Coba tebak, Han Zhao Hui habisin 10 juta yuan di mana? Kasino, bank gelap. Dan juga membiayai 2 model muda yang dikenal. Pemuda sederhana dari desa. Tapi, akting dan nafsunya cukup pantas untuk status keluarga Jia. Selanjutnya, giliran hadiah besarku untuk tampil. Apa yang paling diperhatikan Jiang Lanyue? Aset keluarga Jiang dan statusnya yang tinggi, hasil perjuangan beberapa generasi. Semuanya hancur di tangannya. Maka dia pasti akan merasa tersiksa. Saya dirikan perusahaan Shell bernama Huanyu Capital di Wall Street. Secara akuntansi, nilai pasarnya 5 miliar dolar AS. Perusahaan ini meluncurkan pesanan jangka panjang bernilai fantastis yang hampir terlalu ketat ke industri manufaktur global. Standar teknisnya rumit, pengiriman sangat singkat, tapi margin keuntungannya cukup besar untuk bikin orang gila. Jiang Lanyue pasti akan mendengar kabar ini. Dengan karakternya, dia tak akan membiarkan kesempatan emas ini jatuh ke orang lain. Terutama ke tangan saya, Senji. Saya sengaja akan memberitahunya bahwa Shenxi juga ikut tender mati-matian. Sedangkan Jiang Lanyue pasti akan mati-matian merebut pesanan ini. Demi membuktikan dia masih lebih hebat dariku, mempertahankan posisinya yang goyah, dan sekalian merebut kembali hatimu yang menjauh. Kamu harus terjun langsung ke dalam permainan. Saya sadar betul dunia bisnis bagaikan medan perang. Apakah kamu akan kena imbasnya? Risiko terbesar saya adalah kalau Jiang Lanyue tidak menyambar umpannya. Tapi saya percaya, dengan mantan suami seperti kamu, dan juga Han Zhao Hui, pacar barunya ini, yang sudah tampil luar biasa sebelumnya, nalarnya hampir habis. Tak kusangka, hal pertama yang kamu khawatirkan adalah aku. Petualangan ini sepadan. Perlu kulakukan apa? Perankan suami yang hancur hatinya oleh istri. Hilangkan kesedihan dengan minuman keras. Di depan mantan istri yang musuh bebuyutan ini, tunjukkan kelemahan dan ketergantungan pria amnesia. Aku mengerti rencanamu. Kamu manfaatkan sifat posesif Jiang Lanyue dan rasa cemburunya. Tapi bagiku, berakting sesuai karakter asli tidak sulit. Zi, besok pemakaman ayahku. Bisa bantu usung jenazah ayah. Aku anak tunggal. Yang seharusnya mengusung jenazah di depan adalah Jiang Lanyue dan aku. Tapi dia selamanya kehilangan kesempatan itu. Baik, aku akan membantumu. Mengapa Ming Xuan pulang ke negara asal? Sudah 3 hari, dia belum pulang. Tak ada telepon darinya. Dinding foto ini, apa benar hanya ingin mengambil foto baru? Apa ada kabar tentang Ming Xuan?
Malam itu di kantor polisi, Tuan Ji diserang narapidana. Hingga Siok gagal jantung. Dia dilarikan ke rumah sakit. Sudah kusuruh periksa catatan medis rumah sakit. Benar, dia operasi semalaman. Baru lepas dari bahaya. Bagaimana bisa gagal jantung? Orang sehat? Bagaimana mungkin? Mungkin karena transfusi darah? Tebakan Anda benar. Tuan Ji menerima transfusi darah berlebihan. Sehingga beban jantungnya menjadi terlalu berat. Bagaimana bisa begini? Kapan Ming Xuan mulai mengalami gagal jantung? Mengapa aku tidak tahu? Saya sudah dapatkan laporan medis TNJ. Di dalamnya tertulis, serangan pertamanya terjadi saat memberi TN Han. Transfusi darah setengah jam kemudian. Siapa keluarga Ji Ming Xuan? Anemianya makin parah? Bukan hanya anemia, kenapa biarkan dia donor darah? Tidak tahu jantungnya. Keluarga Han Zhaohui ada di sini. Mungkinkah Ming Xuan karena menyumbangkan darah untuk Han Zhaohui sampai gagal jantung? Ada satu hal lagi. Perlu saya beritahu, Direktur Jiang. TN, Han dikunci di box pendingin. Mungkin tak ada hubungan dengan TNJ. Dari CCTV rumah sakit, saya lihat waktu TN Ji pergi. Saat itu, Tian Han masih di ruang rawat. Siapa yang menyekap Zhaohui ke dalam? Tidak mungkin dia sendiri masuk ke box pendingin. Hal ini perlu Anda tanyakan langsung kepada TN. Han. Tanyakan siapa orang yang memfitnah Ming Xuan saat itu. Berapapun biayanya, dapatkan kebenaran untuk saya. Ayahnya? Ayahnya. Ayah. Tenanglah pergi, Pak. Aku akan merawat ibu dengan baik. Perempuan ini bukan Jiang Lanyue. Memang pantas disebut keluarga kaya. Sombong sekali. Aku dengar dia bawa pria jahat ke rumah untuk lahirkan anak untuknya. Aku dan Jiang Lanyue bersatu karena cinta. Aku tak pernah incar perusahaan keluarganya. Ucapan ringan kalian. Masa laluku yang menyakitkan. Ayo pergi. Direktur Jiang, lihat, si kecil sudah bisa tersenyum. Siapa yang masukin kamu ke freezer hari itu? Kamu lihat Ming Xuan. Direktur Jiang, Anda tanya ini. Aku tak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku pingsan saat itu. Saat aku siuman, aku sudah berada di dalam freezer. Aku beri kamu kesempatan sekali lagi. Kalau kamu berani membohongiku, jangan salahkan aku. Jika tak akan berbaik hati. Pak Jiang, aku benar-benar tidak tahu. Sayang. Ayah dan ibu hanya bercanda. Semoga bukan kamu. Ming Xuan menghilang. Aku juga terlalu panik. Jagalah kesehatanmu dan anak. Aku akan datang lagi besok untuk menemuimu. Dirimu yang sekarang dan yang dulu di jalanan London dengan semangat berlarian sangat berbeda. Jiang Lanyu, kamu begitu tidak tahu menghargai, maka jangan salahkan aku. Aku akan mengambil kesempatan. Percepat proses. Pastikan Jiang Lanyue jatuh dan hancur. Shenzi, bukan karena tak merasakan perasaanmu, tapi aku belum bisa buka hati untuk terima siapa-siapa. Halo, ada apa? Aku dengar ada yang bilang, ada yang lihat Tuan Ji hari ini di pemakaman pinggir kota. Pemakaman? Cari tahu siapa yang meninggal. Singkirkan bunga dan tanaman kecil, keluarkan semuanya. Anak saya bersin-bersin kalau cium baunya. Dan semua ini, keluarkan. Anak saya terbentur nanti. Bawa ranjang bayi itu ke kamar utama. Semuanya. Kasur jelek di rumah ini. Buang semua. Cepat.
Han Zhaohui, kamu sedang apa? Siapa suruh bawa barang ini? Masuk kamar utama? Lalu siapa yang mengizinkanmu membuat dinding foto? Tuan Ji yang bilang rumah baru mengandung formaldehida. Suruh anak tinggal di sini dulu. Aku. Ini bukan rumahmu. Kalau lihat foto ini lagi, muncul di tempat yang salah, aku bakal bakar. Bawa barang-barangmu dan pergi sekarang. Jangan terus menumpang di sini. Ming Xuan pasti marah kalau pulang nanti. Nyonya Jiang. Dia tidak akan kembali. Tidak bisakah kau terima aku dan anak ini? Apa yang kau omongkan? Ming Xuan cuma lagi kesal sama aku. Dia pasti balik dalam beberapa hari. Jiang Lan Yue. Dia tidak akan kembali. Sadarlah. Dia sudah lama tanda tangani surat pemutusan hubungan. Beberapa hari lagi berlaku. Ji Ming Xuan tidak akan pernah pulang selamanya. Aku tidak pernah menandatangani hal semacam itu. Aku yang memberikannya padamu. Kamu kira itu daftar belanja? Langsung kamu tanda tangani. Ngomong-ngomong, aku sudah berikan surat yang kamu tanda tangani. Surat PHK untuk Tuan Ji. Dia juga sudah menandatanganinya. Jiang Lan Yue, kalian tamat. Bajingan, berani-beraninya kamu mengakaliku. Kakek setuju kita menikah. Putraku akan jadi penerus tunggal keluarga Jiang. Karena kakek Jiang sudah memberiku janji, aku tak mau menahan diri lagi. Setahun merendahkan diri dan rendah hati. Sudah cukup. Ji Ming Xuan tak akan kembali. Kakek Jiang tak akan mengizinkannya masuk. Kamu pikir karena kakek suruh aku nikahi kamu, aku akan tinggalkan Ming Xuan? Aku dan Ming Xuan sudah bertahun-tahun dekat, ucapanmu tak bisa hasut kami. Kamu bunuh ayahnya. Dia takkan memaafkanmu. Apa katamu? Tuan Jiang. Pemakaman yang Tuan Ji hadiri, pemakaman ayahnya. Bagaimana dia meninggal? Karena terlalu ketakutan, mengalami serangan jantung. Belum sempat ke rumah sakit, dia sudah meninggal. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah saya suruh kalian buat mereka ketakutan, lalu lepaskan? Kenapa ini masih terjadi? Saya tidak tahu, Tuan Jiang. Saya hanya ikuti perintah Anda. Sekarang Ming Xuan ada di mana? Ada yang bilang melihat Tuan Ji dari belakang dengan seorang perempuan pergi dari pemakaman. Setelah itu, kemana mereka pergi tidak diketahui lagi. Kenapa diam saja? Gali sedalam-dalamnya. Temukan dia. Bagaimana kamu tahu kabar ini? Aku cuma menebak. Tuan Ji, dia begitu lama tidak pulang, pasti ada hal penting yang terjadi. Ceritakan semua yang kau tahu secara jelas. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang memukulmu sampai mati. Katakan. Berhenti. Zhaohui berjasa bagi keluarga Jiang. Kau perlakukan dia begini, anggap aku sudah mati. Kakek, sudah kukatakan, ini urusan keluarga. Jangan ikut campur. Han Zhaohui berani bicara sombong, mau jadi suamiku Jiang Lan Yue. Han Zhaohui lebih baik dari Ji Ming Xuan. Cucu menantu, aku akui. Kakek, kau... Kakek, tenang saja. Di masa depan, akan kuperintahkan Direktur Jiang memberi keluarga Jiang banyak cucu laki-laki gemuk. Shenji, kamu bilang mencintai seseorang. Bagaimana bisa berubah begini? Ming Xuan, cinta takkan mati. Ia hanya akan bermigrasi dari satu hati yang terusir ke hati lain. Atau membeku sepenuhnya menjadi kebencian. Delapan tahun, kuserahkan segalanya untuknya. Yang kudapat hancurnya keluarga. Bahkan demi pria lain. Dia mau mencabut nyawaku. Kekasih yang busuk, bagaikan apel busuk. Jika terus kau peluk erat, kau hanya akan membusuk dan berbau. Ji Ming Xuan, hentikan kerugian sekarang. Barulah kau bisa memulai baru. Tapi 8 tahun tak membuatnya hamil. Adalah kelalaianku. Bertahun-tahun ku minum obat tradisional pahit. Akupunktur membuatku gelap mata. Ku tempuh semua itu. Pemeriksaan rumah sakit normal. Masih kusembunyikan satu hal.
Kenapa ia tak kunjung hamil? Ini bukan salahmu, Ji Mingxuan. Kau manusia utuh. Kau bersama Jiang Lanyue karena cinta. Bukan sekadar alat penerus keturunan. Tenang, akan kubantu. Sudah lama ku jijiki Jiang Lanyue. Andai bukan karena dirimu, takkan kulunakkan tangan. Shenzi, apa kau menyukaiku? Ya. Aku tak pernah dengar Mingxuan bilang dia kenal Shenzi. Kenapa dia minum bersamanya? Tidak jelas. Setelah orang kami memotretnya, segera mengirimkan lokasinya kepadaku. Ayo pergi, segera pergi. Shenzi, apakah kamu menyukaiku? Bagaimana kamu mengetahuinya? Orang-orang bilang, orang yang saling menyukai akan saling memahami. Kalau begitu, kamu juga menyukaiku. Coba tebak. Shenzi, kamu berani? Siapa kira-kira ini? Ternyata, Jiang Lanyu, pecinta nomor 1 di jagat raya, Jiang Lanyue. Siapa yang tak tahu malu? Di keluargamu, ada Hong Wei. Dia cuma ayah anakmu. Benar kan? Kau? Mingxuan, pulang bersamaku. Boleh? Pulang? Pulang ke rumah yang mana? Han Zhaohui sudah diakui resmi. Mana ada tempat untukku? Mingxuan, kakek yang mau mengakuinya, bukan aku. Hanya anak yang kuperoleh denganmu yang akan kukenal. Kuharap CEO Jiang tidak menggangguku. Dan pacarku, Shenzi. Apa? Mingxuan. Direktur Jiang, pacarku bilang apa? Kamu dengar? Jangan ganggu kencan kami. Selamat tinggal. Bagaimana aku bisa mendapatkan kembali Mingxuan? Dari segi penampilan, aku dan Shenzi setara. Kekayaan juga seimbang. Direktur Jiang, baru dari Wall Street, ada kabar pasti. Huan Yu Capital lemparkan pesanan miliaran dolar. Shen Group terlibat penuh. Mereka bertekad dapatkannya. Masuk Wall Street. Shen Group bertekad menang. Pesanan super bernilai jutaan dolar as. Kami Shen Group pasti akan mengantongi pesanan ini. Shenzi, hanya dengan itu kamu berani merebut dariku? Pesanan dan orang, kamu tidak akan mendapatkan satu pun. Segera kerahkan grup, semua dana yang tersedia. Hubungi bank, gadaikan semua aset yang bisa digadaikan. Properti, saham, semua atas namaku. Dengan segala cara, dapatkan pesanan Huan Yu untukku. Direktur Jiang, pikir lagi. Jika pesanan dibatalkan atau langgar kontrak, arus dana kita putus. Grup Jiang akan tidak ada jika. Aku, Jiang Lanyue, sudah lebih dari 10 tahun di dunia bisnis. Masa nggak bisa lihat dari kecil Shenzi? Dia cuma mau pakai pesanan itu buat provokasi aku. Sekalian merayu Mingxuan. Aku ingin tunjukkan padanya siapa pemenang sebenarnya. Asalkan dapat pesanan ini, grup Shen akan terinjak selamanya dan takkan bangkit lagi. Saat itu, Mingxuan akan lihat jelas siapa yang bisa diandalkan. Dia pasti akan kembali. Direktur Jiang, aku segera mengurusnya. Mingxuan, tunggu aku memenangkan pertempuran ini. Kamu pasti akan kembali. Pasti. Bu, kami sudah tutup. Apa perlu saya panggilkan taksi untuk Ibu? Mingxuan, jangan tinggalkan aku lagi. Masalah Han Zhaohui itu salahku. Sudah jelas kulihat wajah aslinya. Aku tak akan temui dia lagi. Dan anak itu, Mingxuan.
Han Zhaohui, kok kamu? Aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu tak bisa lihat? Mengapa masih memikirkan dia yang telah meninggalkanmu? Han Zhaohui, dulu kamu manfaatkan aku mabuk naik ke tempat tidurku. Sekarang, buat apa pura-pura cinta murni? Tuan Jiang, bukankah kamu bilang di hatimu ada aku akan lebih mencintaimu daripada Jiming Xuan. Lebih mencintaimu. Kita akan punya banyak sekali anak. Kumohon, jangan pergi. Aku tahu aku salah. Kamu dan dia punya dendam pembunuhan ayah. Kalian tidak bisa kembali. Mengapa tidak bisa melihat ke depan? Aku jelaskan ke Ming Xuan. Dia akan maafkan aku. Sedangkan untukmu, mati pun jangan harap bisa masuk keluarga Jiang. Tuan Jiang, sudah kuselidiki. Hari itu seseorang pakai telepon Anda. Telepon saudara-saudara kita. Perintahkan orang tua Tuan Ji. Dikurung di ruang pendingin. Siapa? Han Zhaohui. Aku tahu, kamu tidak tega melihatku pergi. Ayo pergi. Aku ajak kamu jalan-jalan. Baik, aku mandi dulu. Aku berganti baju dulu. Tidak usah. Pakai apapun, tetap tampan. Ayo pergi. Kalian meremehkanku ya? Aku akan segera menjadi tuan kalian. Len Yu. Di mana ini? Mau kabur? Kamu suka mengurung orang di ruang pendingin? Hari ini, kau akan merasakannya juga. Kurung dia. Jangan lepaskan dia tanpa perintahku. Tidak, jangan. Direktur Jiang, aku mohon padamu. Kumohon, demi anak-anak. Ampuni nyawaku ya. Diam-diam kau suruh anak buahku mengurung orang tua Ming Xuan di ruang pendingin. Seharusnya kau bayangkan akan berakhir begini. Akan kubuat kau bayar 2 kali lipat. Jangan. Jangan. Ming Xuan. Ming Xuan, lihat. Itu Han Zhaohui, orang jahat ini. Aku sudah mengurungnya di ruang pendingin. Aku sudah membalaskan dendammu. Cepat lihat. Jiang Lanyue. Apakah hanya Han Zhaohui yang membunuh ayahku? Siapa biang keladi yang sebenarnya? Kau lebih tahu daripada aku kan? Ming Xuan. Maafkan aku. Ini salahku. Aku lalai. Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku bersedia menebusnya. Kau mau aku berbuat apapun akan kulakukan. Bahkan aku mau berlutut dan memohon padamu. Asalkan jangan tinggalkan aku. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Kau pernah bilang, kau akan mencintaiku seumur hidup. Yang pernah melambangkan cincin kesetiaan dan cinta sudah lama tidak tahu jatuh ke selokan mana. Seumur hidup. Jiang Lanyue. Dulu kau memperlakukanku seperti harta karun, tapi kini kau membuangku seperti sepatu bekas. Sumpah, kau tidak layak. Yang seharusnya dikurung di ruang pendingin bukan Han Zhaohui, tapi kau. Hatimu dibutakan dan dimanjakan hingga dingin. Ming Xuan. Jiang Lanyue, sudah kusiapkan 2 hadiah besar untukmu. Jangan lupa periksa. Pertama, segera tiba. Pak Jiang, buruk. Kita ditipu. Apa yang ditipu? Jelaskan dengan jelas. Wanyu Capital, perusahaan fiktif. Uang muka mereka dalam 72 jam bisa ditarik kembali. Baru saja transfer itu ditarik kembali semua.
Apa? Ditarik kembali? Lalu barang kita? Pesanan dibatalkan. Barang-barang kita disita semua di bea cukai. Biaya simpan harian dan denda semuanya mencapai angka fantastis. Baru saja bank memberitahu agunan kita. Semua aset properti, saham dan dana investasi dibekukan semua. Segera masuk tahap lelang dan likuidasi. Pak Jiang, pemasok dan mitra mendengar kabar itu memblokir gedung perusahaan. Ajukan kebangkrutan saja Pak Jiang. Pak Jiang. Ibu Jiang Lanyue, sesuai klausul kontrak, semua aset yang Ibu jaminkan telah secara resmi dibekukan. Ini pemberitahuan resminya. Mohon ditandatangani. Di mana Jiang Lanyue? Di mana dia? Jiang Lanyue! Uang pembayaran barang kami mana? Uang bahan baku puluhan juta itu. Kalau hari ini tak ada penjelasan, jangan harap keluar dari sini. Ada pembayaran proyek kami. Jiang Group bangkrut. Uang keringat kami. Kembalikan uangnya. Shenzi, Jiming Xuan, kalian kejam sekali. Shenzi, inikah hadiah besarmu? Keluar, semuanya keluar dari sini. Keluarga Jiang sudah tamat. Mau uang? Pernah berjaya di Shanghai, kerajaan bisnis grup Jiangxi karena kesalahan investasi besar, rantai pendanaan putus. Hari ini mengajukan perlindungan kebangkrutan pemimpinnya, Nyonya Jiang Lanyue, karena kesalahan keputusan menyebabkan kerugian besar. Mungkin hadapi tuntutan Dewan Direksi. Jiang Lanyue, kau habiskan seluruh grup Jiangxi untuk ganti rugi. Diperoleh dari perjuangan beberapa generasi, kau rela seorang pria mempertaruhkan segalanya. Direktur Jiang, dari polisi, investigasi Han Zhaohui sudah berhasil. Mereka bilang, malam dia hilang. Serekaman kamera kamar mayat tunjukkan dia sendiri saat penjaga lengah menyelinap masuk ke lemari pendingin jenazah kosong. Bukan Tuan Ji yang menyekapnya. Penjaga terima uang Han Zhaohui. Dia kasih kesaksian palsu. Lemari pendingin hilang. Ming Xuan dituduh. Laporan polisi yang kau buat marah-marah, semua adalah jebakan yang dirancang Han Zhaohui. Aku, karena jebakan ini, masukin Ming Xuan ke penjara, yang seperti neraka. Dan orang-orang di pihak kakek telah mengetahui kebangkrutan Jiangxi, serta wajah asli Han Zhaohui. Kakek kena serangan jantung karena stres. Dia meninggal di rumah sakit. Kakek, saat ini aku telah kehilangan segalanya. Kekayaan, status, kakek, dan juga Jiming Xuan yang pernah begitu kucintai dan mencintaiku. Semua ini akibat kebodohanku, keras kepala, dan toleransiku terhadap Han Zhaohui. Ini adalah hukumanku. Semua ini hukumanku. Hari ini mengajukan ke pengadilan, mengajukan perlindungan kebangkrutan. Diketahui, jurumudi mereka, Nyonya Jiang Lanyue, karena kesalahan keputusan, menyebabkan kerugian besar. Mungkin menghadapi gugatan Dewan Direksi. Grup Jiang, kakek Jiang, setelah tahu kabar ini, meninggal tragis. Dendam terbalaskan. Rasanya sekarang? Tidak sesenang yang dibayangkan. Hanya merasa sangat lelah, seperti bertempur dalam perang yang menghabiskan nyawa. Jiang Lanyue dapat ganjaran setimpal. Tapi kakek Jiang, dosanya tak perlu dibunuh. Dunia bisnis bagaikan medan perang. Hidup dan mati adalah tanggung jawab masing-masing. Terlebih lagi, jerami terakhirnya adalah Han Zhaohui. Bukan kamu. Bukan aku. Selanjutnya, apa rencanamu? Han Zhaohui sekarang bagaikan anjing kehilangan rumah. Tetapi di tangannya masih memegang kartu anak. Anak itu tidak bersalah. Tapi Han Zhaohui harus membayar konsekuensi atas perbuatannya. Telepon dari ruang pendingin, serta peristiwa menjebakku. Bukti-buktinya sangat jelas. Tenang saja, dia tidak akan bisa kabur. Polisi sudah memanggilnya untuk interogasi. Kalau begitu, Jiming Xuan, imbalan yang kamu janjikan kepadaku, sudah kamu pertimbangkan? Harganya bukan uang atau kerjasama, tapi perasaan.
atau masa depan. Tuan Ji Mingxuan, paket untukmu. Ini. Saya juga cari tahu tentang Anda. Prestasi dan portofolio Anda waktu itu sudah lama terkubur. Sangat disayangkan. Yi Mingxuan, jangan lupa, kaulah yang demi impian berjuang hingga larut malam di jalanan London. Ji Mingxuan. Ingat susahnya belajar di London. Ingat semangatku pada desain. Ingat keluarga Jiang dan pernikahan. Memadamkan impianku. Shen Ziyi, terima kasih. Sewa rumah di London sangat mahal. Apartemenku masih ada kamar tamu yang kosong. Ibu Jiang Lanyue, tolong tanda tangani paketnya. Dari awal sampai akhir, aku dikelabui penipu yang menyamar cermat, dipermainkan begitu saja. Aku mengundang serigala masuk ke dalam rumah. Demi orang seperti ini, aku kehilangan cinta sejatiku, menggadaikan usaha keluarga. Aku bahkan secara tidak langsung menyebabkan kematian kakek dan ayah mertuaku. Han Zhaohui, dasar orang jahat, kamu penipu! Direktur Jiang. Ji Mingxuan, dalam hidupku, hal yang paling kusesali adalah pagi di London tahun itu membiarkanmu pergi. Berapa kali dalam mimpi aku berhasil mengejarmu, lalu tak pernah lagi melepaskanmu. Aku telah menunggumu 8 tahun. Menyaksikanmu terluka. Kali ini, mana mungkin aku tega membiarkanmu pergi lagi. Ziyi, perasaanmu, aku mengerti. Aku harus pergi, mencari Ji Mingxuan yang hilang, karena orang itu, kekasih yang busuk, bagaikan apel busuk. Aku takkan menggigitnya lagi. Aku ingin temukan diriku yang utuh kembali. Hujan London tak bisa tahan kala itu. Tapi angin sekarang tahu kemana aku pergi. Baik, kejarlah anginmu. Tapi, desainer hebat Ji, nanti kau sukses. Jangan lupakan aku, si anak emaknya ini, yang suka numpang makan. Sisakan 1 tiket baris depan. Baik, tempat terbaik untukmu. Nah, sampai di sana, jaga dirimu. Makan tepat waktu. Jangan bekerja terlalu keras. Ibu akan menunggumu. Pulang setelah menyelesaikan studimu. Ibu, aku tahu akan kulakukan. Setelah lulus, aku akan bawa ibu ke sana. Dendam ayah dan kejahatan Han Zhaohui akan tertebus semua. Setelah itu, kita hidup untuk diri sendiri. Ibu, aku pergi dulu. Jaga kesehatan. Baik, nak. Terbanglah. Mingxuan, kau mau kemana? Kita mulai lagi ya. Han Zhaohui penipu itu, sekarang sudah masuk penjara. Mari kita mulai lagi. Jiang Lanyu, kandang emasmu yang kau bangun dengan kebohongan telah runtuh. Cinta dari dusta musnah jadi debu. Aku pergi. Aku akan mengejar angin yang kukejar 8 tahun lalu. Aku bukan lagi bawahan Jiang. Aku Yi Mingxuan. Hanya Ji Mingxuan semata. Aku tahu, aku salah. Mingxuan? Mataku buta, kalbuku tertutup lemak babi. Aku menyesal, Mingxuan. Penyesalanku kini membakar seluruh tubuhku. Keluarga Jiang pun tak kuinginkan lagi. Uang itu, bisnis itu, semuanya sampah belaka. Hanya ku mau, Mingxuan. Mari kita mulai lagi. Hanya berdua kita ke Swiss lihat salju, menyaksikan aurora, seperti yang dulu kita janjikan. Kumohon.
Aku bersumpah takkan kubiarkan siapapun memisahkan kita. Demi nyawaku Mingxuan, aku sumpah. Memulai kembali. Jiang Lanyue, mau mulai dari mana? Nyawa ayahku tergadai di sini. Pilihanmu berulang kali. Terukir di sini bagai pisau. Kau ambil darahku demi pria itu. Kau seret aku ke kantor polisi dengan ketakutan. Semuanya ada di sini. Jiang Lanyue, hati ini yang kau tusuk hingga berlubang 1000. Bagaimana bisa memulai kembali? Mingxuan, aku pantas mati. Aku pantas mati ribuan kali. Pukul aku, makilah aku. Hukum aku dengan cara apapun. Kurung aku di ruang pendingin, biar aku mati pun tak apa. Tapi aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku. Tanpamu, aku tak bisa hidup. Aku takkan bertahan. Mingxuan. Itu urusanmu. Jalanku ada di depan, di London, di tempat tanpa dirimu. Tidak. Aku mohon padamu, tolong bantu aku. Bisakah kau bantu membujuk Mingxuan? Aku tahu aku brengsek. Aku bersalah kepada Anda. Aku tahu aku pantas mati. Aku layak disiksa sampai mati. Bantu aku membujuknya. Bantu aku membujuk Mingxuan. Aku akan bersujud kepada Anda. Aku akan jadi budak Anda. Lanyu. Nak. Sudah terlambat. Lauji tak akan kembali. Hati Mingxuan juga sudah mati. Lepaskan dia. Lepaskan dirimu juga. Ibu, aku pergi. Mingxuan. Jiang Lanyue, Erebus Jiangmu. Dengan cintamu yang menyedihkan, semuanya sudah berakhir. Dia kubur masa lalu. Dan kau selamanya terperangkap di dalam kubur itu. Jaga dirimu. Mingxuan. Masak apa yang enak? Ayo. Enak tidak? Enak sekali. Ayo, cicip satu lagi. Ayo pergi. Tuan, apa yang ingin Anda minum? Air lemon dengan es. Terima kasih. Nona, apa yang ingin Anda minum? Sama dengan tuan di depan. Air lemon dengan es. Terima kasih. Tuan Shen, kebetulan sekali. Iya, Tuan Ji. Benar-benar kebetulan. Hujan London gagal menahan Anda. Jadi, ku kejar sampai ke langit. Angin selatan tahu isi hatiku, membawaku ke puncak langit. Gelas ini untuk kehidupan baru.